Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernin Hidayati akan menemani Anda untuk memahami logika-logika sains mikrobiologi yang amazing. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai quorum sensing. Pernahkah Anda mendengar sebelumnya mengenai quorum sensing ini? Jadi bagi mahasiswa biologi, biasanya quorum sensing sering dibahas di mata kuliah mikrobiologi, fisiologi mikrob, mikrobiologi lingkungan, and so on. Pokoknya mata kuliah turunan dari mikrobiologi. And by the way, do you have an appointment with someone today? Apakah Anda punya janji dengan seseorang hari ini? Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman Anda? Apakah by phone, directly? Nah, cara berkomunikasi ada kaitannya dengan tema diskusi kita kali ini. Kita akan berdiskusi mengenai cara mikroorganisme untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam populasinya. Ya tentu dong komunikasinya ala-ala mikrob seperti itu. Dan nanti contoh-contohnya akan lebih banyak berkaitan dengan bakteri. Oke. Kita lihat slide yang berikut ini. Jadi bakteri mempunyai mekanisme evolusi kimia untuk mendeteksi perubahan di lingkungannya seperti suhu, pH, nutrien, toksin, and so on. Melalui apa? Melalui mekanisme sensor dan sinyal kimia yang terformulasi dengan sangat baik. Jadi mohon diingat-ingat lagi mengenai fisiologi mikrob yang ada kaitannya dengan adaptasi mikrob terhadap faktor fisik dan kimia lingkungan. Let's go to the terminology quorum sensing or sensing to sufficient number. Sensing atau mendeteksi, sufficient number atau jumlah yang cukup. Kita bisa definisikan sebagai suatu mekanisme atau sistem regulasi untuk memonitor ukuran atau kepadatan populasi dan mengontrol ekspresi gen berdasarkan densitas sel. Atau bisa didefinisikan sebagai suatu sistem komunikasi berdasarkan densitas populasi untuk mengontrol ekspresi gen. Apakah dunia mikrob saja yang berkomunikasi dengan mekanisme quorum sensing ini? Jadi berdasarkan informasi dari Mbak Wikipedia, bahwa beberapa social insect juga berkomunikasi dengan mekanisme quorum sensing. Contohnya social insect itu seperti apa? Seperti semut, lebah, dan lain-lain. Nah, quorum sensing ini pertama kali ditemukan sebagai mekanisme yang meregulasi emisi cahaya pada bakteri bioluminescence atau bakteri yang bisa menghasilkan cahaya, memendarkan cahaya atau fluorescence. Nah, bakteri ini hidup predominan di air laut atau sea water, marine sediment, dan juga marine animal seperti sotong, ikan, udang, tapi ada juga sih beberapa yang sifatnya saprop, ini ditemukan hidup pada ikan yang sudah mati. Nah, ini adalah salah satu contoh organisme laut yang bersimbiosis dengan bakteri bioluminescence. Ini adalah the Hawaiian bobtail squid, Euprima scolopes. Mengapa dikatakan bobtail? Nah, ini tailnya ini kayak model potongan rambut bob itu loh. Cenderung bundar, bulat. Jadi, si squid ini, sotong ini bersimbiosis dengan Vibrio fischeri. Jadi, dia kan hidupnya di laut dalam. Yang akses terhadap cahaya itu sangat minim sekali sehingga terang gelap, mereka tidak tahu terang gelap. Nah, dengan adanya Vibrio fischeri yang bioluminescence atau bisa mengeluarkan cahaya, memproduksi cahaya, maka cahaya yang dihasilkan oleh Vibrio fischeri ini dijadikan sebagai internal alarm clock.
Jadi begitu ada cahaya dari populasi Vibrio fishery, maka dia kemudian wake up untuk kemudian mencari makan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, quorum sensing ini tidak hanya diketahui sebagai mekanisme yang digunakan oleh bakteri bioluminescence, tapi ternyata mempunyai berbagai fungsi fisiologis yang penting untuk survive. Misalnya, peralihan dari bentuk hidup bebas menjadi biofilm pada Pseudomonas aeruginosa, kemudian peralihan dari bentuk sel tunggal menjadi filamen pada Candida, produksi faktor virulensi pada Staphylococcus aureus dan pada banyak jenis bakteri patogen, produksi enzim, metabolit sekunder, dan antibiotik, kemudian regulasi transfer DNA plasmid antar sel, misalnya pada Agrobacterium tumefaciens dan Rhizobium leguminosarum, and so on, misalnya mengontrol sliding motility, misalnya pada Serratia marcescens. Nah, bagaimana mekanisme quorum sensing? Jadi, quorum sensing ini melibatkan apa yang disebut dengan autoinducer, yaitu molekul sinyal yang berukuran kecil. Ada beberapa kelas autoinducer. Yang pertama adalah asil homoserin lakton atau AHL. Ini biasa ditemukan pada gram negatif. Turunan AHL itu dibedakan berdasarkan panjang grup asil. Jadi setiap spesies gram positif mempunyai AHL yang berbeda-beda. Yang kedua adalah peptida rantai pendek, itu pada gram positif. Dan yang ketiga adalah AI2, autoinducer 2, yang merupakan derivat dari siklik furan dan merupakan autoinducer universal untuk spesies-spesies bakteri yang berbeda. Nah, ini adalah komponen-komponen quorum sensing yang terlibat pada beberapa kelompok mikroorganisme. Jenis-jenis autoinducernya, kemudian jenis reseptornya, dan jenis-jenis proses yang diregulasi oleh quorum sensing tersebut. Nah, gambar yang di bawah ini adalah contoh molekul asil homoserin lakton atau AHL. Jadi AHL bervariasi tergantung pada panjang grup alkilnya.